Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang implementasi teori sosiologi terhadap realita pasar, yang di mana kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Widyawati, dengan NIM 2210812014 sebagai moderator. Yang kedua ada Irfandi dengan NIM 2310811009 sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga ada Muhammad Farhan Marjonis dengan NIM 2210813023 sebagai materi kedua. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan kita dengarkan presentasi dari Irfandi. Kepada Irfandi dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya kembali Irfandi dengan yang belakang 1009. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan tentang teori struktural fungsional. Eh, di mana teori struktural fungsional ini menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur mikro seperti sahabatan, meso seperti organisasi, dalam makro seperti masyarakat. Dalam arti luas seperti masyarakat Jawa akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsinya. Nah, mungkin dari teori struktur fungsional ini memiliki beberapa asumsi. Nah, yang dimana ini kami mengambil dari pendapat dari Ralph Dendorf pada 1986 halaman 196, di mana dia berpendapat ada beberapa asumsi dan contoh nyata dari teori fungsional struktural ini. Yang dimana yang pertama itu setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang struktur secara relatif mantap dan stabil. Nah, di sini eh, dia berpendapat bahwasanya teori struktur fungsional ini dapat dipandang sebagai elemen dalam masyarakat, seperti juga orang lain, sebagaimana elemen ini dari masyarakat. Jaringan hubungan antara orang dan orang lain, misalnya aku dan orang lain yang dapat terpola dilihat dari sebagai masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada asumsi yang kedua, setiap elemen dalam fungsi struktural memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertanya struktur itu sebagai satu sistem. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Nah, di sini kita dapat melihat contohnya implementasi dari teori struktural fungsional ini, yang dimana pasar tradisional berfungsi bukan hanya untuk transaksi jual beli, tapi juga sebagai sarana interaksi sosial, memperkuat solidaritas antar warga, dan mendistribusikan barang kebutuhan sehari-hari. Kalau salah satu fungsi ini terganggu, misalnya harga naik tidak terkendali, maka keseimbangan sosial juga terganggu. Mungkin lanjut. Nah, yang kedua, di sini ada teori struktural konflik, di mana teori konflik ini menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Berbeda dengan teori struktural fungsional yang menekankan pada fungsi dari elemen-elemen pembentuk struktur, teori struktural konflik ini melihat bahwa setiap struktur memiliki berbagai elemen yang berbeda, yang dimana elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda-beda pula. Lanjut. Kak. Next slide, Kak. Nah, di sini ada beberapa asumsi dan contoh nyatanya, yang dimana dapat kita lihat bahwanya setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan sosial terdapat di mana-mana. Nah, yang kedua itu ada asumsi setiap masyarakat memperlihatkan pertikaian dan konflik sosial dan di mana-mana. Nah, yang ketiga itu ada setiap elemen dan dalam suatu masyarakat menyumbangkan disintegrasi dan perubahan. Nah, yang keempat itu ada setiap masyarakat didasarkan pada pemaksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Nah, contoh dari implementasi teori struktural
Konflik ini dapat kita lihat bahwasanya konflik antara pedagang, contohnya seperti konflik antara pedagang kecil dengan pemilik modal besar atau supermarket modern. Pedagang kecil sering dirugikan karena kalah bersaing modal, akses distribusi, dan kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada pasar modern. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam struktur pasar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Evandi. Selanjutnya, materi terkait teori interaksionisme simbolik akan dipresentasikan oleh Aan. Pada Aan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Farhan Mardioni dengan NIM 22 10 81 30 23. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori interaksionisme simbolik. Baik, teori interaksionisme simbolik sendiri adalah di mana memahami realitas sebagai suatu interaksi yang dipenuhi berbagai simbol. Eh, kenyata kenyataan kenyataan merupakan interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol penekanan pada struktur oleh kedua teori sebelumnya yang telah mengabaikan proses interpretatif di mana individu menyesuaikan diri dan mencocokkan berbagai macam tindakan dengan mengambil peran dan komunikasi simbol. Baik, selanjutnya. Baik, di sini asumsi dan contoh nyata. Yang pertama itu manusia adalah makhluk yang menciptakan dan menggunakan simbol-simbol. Kemudian manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Dan selanjutnya itu masyarakat terbentuk, bertahan dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, mendefinisikan, melakukan refleksi diri dan untuk melakukan evaluasi. Dan di sini ada contohnya di mana saat pembeli menawarkan harga dengan pedagang, proses tawar menawar itu bukan sekedar ekonomi, di mana tetap di mana terdapat simbol keakraban dan saling percaya, senyum, sapa dan cara pedagang memanggil langganan itu merupakan simbol yang menciptakan makna khusus dalam hubungan sosial di pasar gitu. Selanjutnya, selanjutnya itu teori pertukaran sosial. Baik, teori pertukaran sosial sendiri adalah di mana melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar, di mana ada ganjaran dan hadiah. Dan di mana adapun bentuk perilaku sosial seperti persahabatan, perkawinan atau perceraian, di mana yang tidak lepas dari soal pertukaran, semua berawal dari pertukaran. Begitu kata tokoh teori di mana begitu kata tokoh teori pertukaran. Baik, selanjutnya itu asumsi dan contoh nyata, di mana manusia adalah makhluk yang rasional. Dia memperhitungkan untung dan rugi. Kemudian perilaku pertukaran sosial ini terjadi apabila perilaku tersebut berorientasi pada tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, dan perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan kemudian itu transaksi pertukaran hanya terjadi apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu sendiri. Di sini ada contoh dari implementasi teori pertukaran sosial, yang dimana seorang pembeli memiliki tetap, saya ulangi, seorang pembeli memilih tetap belanja di pedagang tertentu meskipun harga sedikit lebih mahal yang dimana karena dia merasa dilayani dengan ramah dan diberi bonus. Di mana pedagang pun mempertahankan pelanggannya dengan memberikan pelayanan yang baik karena keuntungannya itu jangka panjang.
dan lebih daripada sekadar transaksi sekali gitu. Oke, selanjutnya. Mungkin itu Oke, saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. oke, baik. Terima kasih kepada Aan yang sudah mempresentasikan materi terkait teori nasib simbolik dan juga teori pertukaran sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.